warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Elvira. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan STEM dan implementasi dalam pembelajaran tematik di SD. STEM merupakan singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, menjadi metode pembelajaran yang harus meningkat popularitasnya di Indonesia. Metode ini digunakan untuk memberi relevansi lebih besar pada mata pelajaran di kelas, karena STEM langsung membahas dunia dan masalah nyata siswa dan masyarakat. Pendekatan STEM. Melalui pendekatan STEM, peserta didik tidak hanya sekedar menghafal konsep, tetapi lebih kepada bagaimana siswa mengerti dan memahami konsep-konsep sains, serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran dengan menggunakan STEM, peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah, membuat pembaruan atau inovasi, merancang hal baru, melakukan pemikiran logis, dan menguasai teknologi. Pembelajaran tematik ini secara ilmiah telah menunjukkan keberhasilannya dalam memacu percepatan dan meningkatkan kapasitas memori peserta didik. Pendidikan saat ini perlu menggunakan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan berpikir kritis adalah pendekatan pembelajaran. Beberapa standar tujuh agar sekolah bisa menjalankan STEM, yakni yang pertama, kepala sekolah dan timnya harus menjadi penggerak perubahan. Kepala sekolah dan tim harus bertindak strategis, berfokus pada pembelajaran, serta terbuka pada masukan dan ide orang lain dalam kepemimpinannya. Yang kedua, guru dan karyawan profesional yang memiliki kepercayaan dan nilai perubahan, kualitas pengembangan profesional yang berkelanjutan dan mampu untuk bekerja sama. Yang ketiga, sekolah itu mampu merangkul peran serta orang tua yang mendukung program pengembangan sekolah. Yang keempat, iklim belajar sekolah harus berpusat pada siswa. Yang kelima, penutupan pembelajaran yang mengatur pengorganisasian kelompok yang mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang terjadi. Yang ketiga, STEM dikembangkan melalui proses perencanaan rekayasa engineering design proses. Yang keempat, STEM merupakan sains atau matematika secara kreatif, efektif, dan kontekstual. Yang kelima, STEM memungkinkan jawaban jamak dari siswa dan memperbaiki perkembangan sebagai bagian penting dari pembelajaran. Yang keenam, STEM membangun kemampuan bekerja sama. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran tematik di SD. Pelaksanaan pembelajaran STEM untuk uji coba pertama dan kedua dilakukan dengan tahapan yang sama. Tahapan diawali dengan kegiatan pembukaan seperti biasanya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan aktif berupa pembagian kelompok. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok di uji coba pertama dan 5 kelompok di uji coba kedua. Guru membagikan LKS pada setiap kelompok dan menginstruksikan untuk mengisi identitas dan di halaman sampul LKS. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan tahapan pembelajaran STEM yang terdiri dari 5 tahapan. Aktivitas pertama, menanya. Kegiatan menganalisis perbedaan laju mobil. Pada tahap ini, siswa antusias dalam memberikan tanggapan. Selain itu, pada tahap ini, kemampuan berpikir kritis siswa sangat terlihat.
pengisian LKS dalam aktivitas ini, terdapat salah satu siswa dari kelompok bintang hijau memberikan tanggapan mengenai proses melajunya mobil yang dilakukan oleh guru. Analisis guru terhadap siswa tersebut terlihat dari keraguan siswa terhadap jawaban yang akan dicatat dalam LKS. Aktivitas kedua, membayangkan. Kegiatan menganalisis laju mobil bertenaga pegas. Aktivitas diawali dengan demonstrasi guru mengenai mobil bertenaga pegas yang kemudian akan dibuat oleh siswa sebagai produk akhir dari pembelajaran. Sesuai dengan petunjuk dalam LKS, siswa memperhatikan dengan baik terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Guru sedikit memberikan penjelasan mengenai mobil bertenaga pegas serta pengaruh gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, perwakilan kelompok mencoba untuk melanjutkan mobil bertenaga pegas dan diakhiri dengan pengisian LKS sebagai alat untuk menuangkan hasil analisis siswa terhadap masalah yang telah diberikan oleh guru. Pada tahap ini, siswa tidak ada yang bertanya mengenai alat dan bahan yang harus digambarkan dalam LKS. Akan tetapi, siswa masih ragu-ragu dalam membuat gambar. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran bahwa beberapa kelompok ada yang bertanya, "Bu, begini bukan gambarnya." Pada tahap ini, kemampuan 4C satu demi satu mulai terlihat, karena siswa betul-betul memikirkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat mobil bertenaga pegas, sehingga proses berpikir kritis dan komunikasi dilakukan oleh siswa. Aktivitas ketiga, merencanakan. Membuat rencana mobil bertenaga pegas. Pada tahap ini, setiap kelompok berdiskusi mengenai pembuatan mobil bertenaga pegas. Siswa merancang bentuk sasis mobil pada kolom yang disediakan dalam LKS. Penilaian kinerja siswa pada kemampuan 4C mengenai kreativitas kurang terlihat karena terdapat dua kelompok yang menjiplak bentuk sasis dari mobil bertenaga pegas yang telah disediakan oleh guru. Namun, ada pula siswa yang bertanya pada guru mengenai rancangan mobil bertenaga pegas dengan kreativitas kelompokku boleh membentuk mobil begini. Aktivitas keempat, pembuatan produk atau engineering proses. Siswa membaca langkah kerja yang terdapat dalam LKS. Kemudian setiap kelompok diberi buku panduan mengenai cara membuat mobil bertenaga pegas. Setelah itu, siswa membaca buku panduan dan mengambil alat dan bahan yang diperlukan oleh masing-masing kelompok. Pada tahap ini, kemampuan siswa dalam berkolaborasi sangat terlihat. Semua anggota dalam setiap kelompok bekerja, diantaranya adalah mengambil alat dan bahan, ada yang memahami buku panduan, hingga pada saat pembuatan mobil bertenaga pegas, semua siswa bekerja dalam hal pembuatan roda, menjiplak, menggunting, bahkan hingga memasangkan bahan yang diperlukan. Aktivitas kelima yaitu meningkatkan, membuat lintasan dan bentuk roda baru. Siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki mobil bertenaga pegas yang telah dibuat. Kemudian setiap kelompok melakukan uji coba dengan membuat lintasan berbentuk bangun datar berdasarkan amplop yang telah dipilih. Pada tahap ini, semua siswa ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kemampuan 4C sangat terlihat karena siswa berkolaborasi dalam membuat lintasan bentuk bangun datar. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.